Selasa 14 Juli lalu, pemerintah Inggris akhirnya mengumumkan sepenuhnya melarang Huawei membangun jaringan 5G di Inggris. Begitu pula dengan peralatan Huawei yang telah digunakan akan dihapus pada 2027 mendatang. Adanya pelarangan penggunaan teknologi Huawei ini didasarkan pada alasan keamanan. Selain itu didasarkan pula pada sanksi yang sebelumnya diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei. Akibat adanya pelarangan ini menjadikan Tiongkok tidak lagi menganggap pasar Inggris sebagai pasar yang dapat diandalkan. Di masa depan, Tiongkok secara bertahap akan mengurangi modal investasi di Inggris. Begitu pula dengan perjanjian perdagangan bebas antara Tiongkok dengan Inggris yang memburuk. Keputusan pemerintah Inggris yang melarang penggunaan Huawei ini pun disambut baik oleh Ericsson Swedia, yang merupakan pabrik peralatan telekomunikasi dan sekaligus merupakan saingan Huawei. Wakil Presiden Eksekutif Ericsson Arun Bansal menekankan Ericsson memiliki teknologi 5G terkemuka di dunia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengungkapkan Amerika Serikat merupakan pelanggar hak asasi manusia atau HAM terburuk di dunia. Pernyataan ini datang usai Mike Pompeo, Sekretaris Negara Amerika Serikat, mengatakan Amerika akan membatasi visa pada karyawan teknologi raksasa Tiongkok Huawei. Pada jumpa pers yang digelar pada Kamis 16 Juli lalu, Hua Chunying mengatakan Amerika merupakan pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia. Dan tuduhannya terhadap Tiongkok terkait pelanggaran hak asasi manusia adalah kebohongan. Hua menunjukkan bagaimana Amerika berkinerja buruk pada serangkaian masalah hak asasi manusia, termasuk pembantaian penduduk asli, melancarkan operasi militer, hingga perang di berbagai negara, termasuk pula kegagalan Amerika mempertahankan hak asasi manusia kelompok minoritas. Hua juga menuturkan orang-orang Tiongkok merupakan yang paling mampu menilai kinerja hak asasi manusia Tiongkok dibandingkan politisi Amerika. Sejak berdirinya Tiongkok pada 1949, Tiongkok telah mencapai prestasi yang signifikan di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Dengan 850 juta orang telah keluar dari kemiskinan dan memberikan kontribusi lebih dari 70% kepada dunia. Tak hanya itu, Tiongkok juga menjadi satu-satunya negara besar yang tidak mencapai keberhasilannya melalui perang, penjajahan, dan perbudakan. Setelah ditutup selama hampir 6 bulan akibat pandemi COVID-19, bioskop-bioskop di Tiongkok dibuka kembali pada 20 Juli lalu. Pembukaan kembali ini dilakukan pada daerah berisiko rendah dan di bawah protokol pencegahan COVID-19. Seluruh bioskop yang ditetapkan dibuka kembali diharuskan hanya menjual 30% dari total kursi di tiap teater, dengan durasi film yang diputar tidak lebih dari 2 jam. Selain harus mengikuti protokol yang ada, di dalam bioskop juga tidak diizinkan menjual makanan dan minuman ringan. Selain itu, untuk penjualan tiket harus dilakukan secara online atau daring dengan memberikan identitas diri. Pengunjung juga diharuskan memakai masker selama berada di bioskop, dan penonton yang datang bersama diharuskan duduk setidaknya 1 meter dari penonton lainnya. Sedangkan untuk bioskop di daerah berisiko menengah hingga tinggi masih tetap ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Rumah sakit Xinjiang di Tiongkok Barat Laut telah mengadopsi teknologi 5G untuk meningkatkan perawatan harian pasiennya. Teknologi ini digunakan untuk pertolongan pertama pra rumah sakit dan layanan medis lainnya. Menurut Wakil Presiden Rumah Sakit Tang Paopeng, teknologi 5G sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan sumber daya medis berkualitas tinggi yang dapat memberi manfaat kepada lebih banyak pasien. Tak hanya digunakan untuk pertolongan pertama pra rumah sakit, teknologi 5G ini juga digunakan untuk bimbingan robot, kunjungan VR, USG jarak jauh, dan layanan medis lainnya. Cabang China Mobile Xinjiang mengatakan, teknologi 5G akan diimplementasikan di lebih banyak rumah sakit di Urumqi. Sejauh ini, sebanyak 2.379 stasiun pemancar 5G telah dibangun di Urumqi, dan jangkauan 5G di perkotaan telah mencapai 94,6%. Kereta bawah tanah berkecepatan tinggi tak berawak dari Tiongkok yang akan dikirim ke Istanbul, Turki, telah menciptakan rekor dunia sebagai kereta dengan siklus pengembangan terpendek dari produk sejenisnya. Penyelesaian kereta tersebut hanya membutuhkan waktu 6 bulan sejak penandatanganan kontrak kerjasama. Hal tersebut mencerminkan kinerja yang kuat dari perusahaan peralatan transportasi kereta api Tiongkok. Kereta yang diluncurkan oleh CRRC Chuzhou Locomotive Listrik Corporation merupakan proyek kereta api bawah tanah pertama Tiongkok yang akan dikirim ke Istanbul dan merupakan hasil terbaru dari penelitian dan pengembangan independen CRRC Chuzhou. Kereta tersebut dirancang berdasarkan sistem pelacakan, diagnosis, dan pemeliharaan jarak jauh dengan kecepatan 120 km per jam dan daya tampung sebanyak 1.100 orang. Kereta tak berawak yang sepenuhnya otomatis itu melayani jalur bandara baru di Istanbul.
Pada proyek ini, perusahaan membentuk tim produksi percobaan khusus melalui kolaborasi lebih dari 300 perusahaan rantai industri di Suzhou dan Hunan, dan berhasil menyelesaikan pengembangan tersebut tepat waktu dalam 6 bulan. Ketua CRRC Suzhou, Zhou Qinghe, mengatakan di masa depan, CRRC Suzhou akan terus mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan pengalaman perjalanan orang-orang Turki dan sepenuhnya menerapkan konsep 5 manajemen modal, yaitu manufaktur lokal, pengadaan lokal, tenaga kerja lokal, layanan lokal, dan pemasaran lokal, serta akan terus menulis bab baru tentang kerjasama mendalam Tiongkok-Turki. Dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama antara Tiongkok dan Turki di bidang peralatan transportasi kereta api terus diperdalam. Sejak tahun 2009, CRRC Suzhou telah secara independen mengembangkan produk kereta api dan kereta bawah tanah untuk melayani 3 kota besar Turki, yakni Izmir, Ankara, dan baru-baru ini Istanbul. Baru-baru ini, Tiongkok meluncurkan platform penelitian kecerdasan buatan atau AI medis global pada Konferensi Kesehatan Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok. Platform tersebut dibuat dengan tujuan memajukan penelitian dan inovasi pada teknologi perawatan kesehatan AI dan kerjasama penelitian internasional. Platform penelitian tersebut bernama MedNet dan diprakarsai oleh Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tiongkok dan Universitas Shanghai Jiao Tong. Presiden Akademi, Liu Tuo, mengatakan, MedNet akan berfokus pada penelitian tentang aplikasi teknologi AI dalam kedokteran klinis dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, MedNet juga akan mencari bimbingan dan kolaborasi dengan WHO, Serikat Telekomunikasi Internasional, dan organisasi serta akademi internasional lainnya. Dalam peluncuran platform tersebut, perwakilan WHO untuk Tiongkok, Gauden Galea, juga turut menyaksikan dan menyampaikan pidatonya secara daring.